Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat An-Nur yang berbahagia. Pada hari ini kita akan membahas mengenai hadis-hadis terkait tentang ibu. Yang pertama, ibu lebih utama dari ayah. Yang kedua, pahala seorang ibu yang baik. Yang ketiga, surga di bawah telapak kaki ibu. Keempat, ancaman bagi orang yang memisahkan ibu dan anaknya. Kelima, anak menjadi hak ibunya. Baiklah, mari kita simak satu persatu. Ibu lebih utama dari ayah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menuturkan, ada seorang laki-laki menghadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu ia bertanya, "Ya Rasulullah, siapakah dari keluargaku yang paling berhak atas kebaktianku?" Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ibumu." Kemudian siapa? Ibumu. Setelah itu siapa? Ibumu. Dan siapa lagi? Bapakmu. Hadis riwayat Muslim. Mengapa kedudukan seorang ibu di mata anaknya lebih utama dibanding kedudukan seorang bapak? Sebab peran seorang ibu lebih dominan dibandingkan seorang bapak. Tugas seorang ibu juga jauh lebih berat dibanding tugas seorang bapak. Betapa tidak, seorang ibu sudah harus berjuang keras sejak ia mengandung. Sejak mengandung, kebebasan seorang ibu untuk menikmati hidup mulai dibatasi. Selama 9 bulan, ia harus berhati-hati demi menjaga keselamatan dan pertumbuhan janinnya. Semakin besar kandungannya, ia semakin merasakan beban yang berat dan tersiksa. Dan puncak ketersiksaan yang harus ditanggungnya adalah saat melahirkan. Setelah si anak lahir, yang paling sibuk mengurusnya adalah ibu. Ibulah yang menyusui, memandikan, menggantikan popoknya, menyuapi, menenangkannya jika si bayi rewel, sampai meninak bobokannya kembali. Selain mengurus anak, si ibu juga disibukkan mengurus dapur dan rumah. Belum lagi mengurus anak-anaknya yang lain dan mengatur keuangan rumah tangga. Tugas tersebut tidak hanya menguras tenaga, tetapi juga memeras pikiran dan mengorbankan perasaan. Tidaklah berlebihan jika ada yang mengatakan bahwa tugas seorang ibu itu 24 jam. Karenanya, para bapak yang memahami beratnya tugas seorang ibu mengakui bahwa tugas seorang bapak, meskipun ia mencari nafkah sampai jungkir balik, belumlah seberat tugas ibu. Pahala seorang ibu yang baik. Salamah radhiyallahu anha mengemukakan, Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Apakah kamu tidak rela apabila kamu hamil dari suamimu, yang mana ia rela kepadamu?"
kamu akan memperoleh pahala sebagaimana pahala orang yang berpuasa dan pahala orang yang berjuang menegakkan agama Allah. Apabila suamimu menolakmu, penghuni langit dan bumi, tidak ada yang mengetahui terhadap rahasia yang kamu simpan. Apabila kamu melahirkan, maka kamu akan mendapat kebaikan dari setiap teguk air susumu. Jika kamu berjaga malam, maka bagimu pahala dari pahala memerdekakan 70 hamba sahaya untuk menegakkan agama Allah. Hadis riwayat Tabrani dan Ibnu Asakir. Surga di bawah telapak kaki ibu. Seorang laki-laki menghadap Nabi Muhammad SAW. Saya ingin berjihad, wahai Rasulullah, dan saya datang ke sini untuk meminta keputusanmu. Apakah engkau masih punya seorang ibu? Tanya Rasulullah SAW. Ya, masih. Rasulullah SAW bersabda, berbaktilah kepadanya, karena sesungguhnya surga itu di bawah telapak kaki ibu. Hadis riwayat Ibnu Majah, Nasai, dan Hakim. Ancaman bagi orang yang memisahkan ibu dan anaknya. Abu Ayyub mengabarkan, Muhammad Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang memisahkan antara ibu dengan anaknya, niscaya Allah akan memisahkan orang itu dengan para kekasihnya pada hari kiamat kelak. Hadis riwayat Tirmizi. Anak menjadi hak ibunya. Abdullah ibnu Amr radhiyallahu anhu mengemukakan, seorang wanita mengadu kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, anak laki-lakiku ini lahir dari perutku, meminum air susuku, dan kupangku dalam asuhanku. Namun, bapak anak ini menceraikanku dan bermaksud mengambilnya dariku. Muhammad Rasulullah SAW bersabda, engkau paling berhak terhadapnya sebelum engkau menikah lagi. Hadis riwayat Abu Daud dan Ahmad. Hakim menilainya sahih. Dalam setiap perceraian, hak mengasuh anak hampir selalu menjadi perebutan antara suami istri yang bercerai. Hadis ini menegaskan bahwa seorang anak menjadi hak ibunya sebelum si ibu menikah lagi. Namun alangkah baiknya jika suami istri yang telah bercerai memiliki kesadaran untuk membesarkannya secara bersama-sama. Misalnya, biarlah si istri yang tetap mengasuhnya dan sang suami memberi biaya hidup dan sekolahnya sampai si anak bisa mandiri. Akan tetapi, jika suami istri masih juga memperebutkan hak asuh, maka biarkanlah si anak memilihnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.